Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, banyak sekali orang yang bertanya kepada saya ini sudah banyak bekerja keras, tetapi kenapa nggak hasil-hasil, selalu sial. Nah, masalahnya di mana? Sahabat-sahabat Sanggamita, kita harus ketahui bahwa ada 4 jenis manusia. Jenis pertama adalah jenis yang paling langka, yaitu mereka-mereka yang tidak bekerja tetapi hidupnya enak dan selalu sukses. Saya yakin banyak dari Anda semua yang pengen menjadi seperti ini. Jenis yang kedua adalah mereka-mereka yang sedikit bekerja langsung sukses. Saya yakin Anda pun mau jadi yang seperti ini, sedikit bekerja langsung sukses. Sedangkan jenis yang ketiga adalah mereka yang sudah rajin dan bekerja keras, kemudian bisa memperoleh kesuksesan. Nah, ini wajar sebenarnya. Kalau kita sudah banyak usaha, kemudian kita rajin bekerja, mungkin bekerja dengan cerdas, kemudian kita meraih kesuksesan. Kemudian jenis yang terakhir adalah mereka-mereka yang sudah rajin berusaha, rajin bekerja, mungkin sudah banyak inovasi, tetapi nggak sukses-sukses, alias selalu sial. Apapun yang dikerjakan, nggak pernah ada yang berhasil. Nah, ini yang paling banyak. Sekarang pertanyaannya, ya seperti tadi, kenapa kok kita ini sudah banyak bekerja keras tetapi sial melulu, nggak sukses-sukses? Saya yakin Anda semua sangat ingin mengetahui rumus dari kehidupan bagaimana agar kita sukses. Nah, sebelum sampai ke situ, saya ingin sedikit bercerita. Dulu pada waktu kecil, kakek saya mengajak saya untuk melihat 2 buah toko. Satu toko ini sangat ramai sekali, sedangkan sebelahnya tokonya ini nggak ramai. Padahal item yang dijual adalah sama. Di toko yang ramai, mereka menjual barang-barang yang menurut saya, barang-barang itu kualitasnya lebih jelek dan harganya lebih mahal, tetapi lebih ramai. Sedangkan di tempat yang satunya, mereka menjual barang-barang dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Tapi masalahnya, meskipun harganya lebih murah dari yang sebelahnya, toko ini sepi. Nah, akhirnya saya tanya kepada kakek saya itu, kok aneh sekali, yang satu barangnya jelek dan mahal kok laris, yang satunya lagi barangnya bagus, murah kok sepi. Waktu itu kakek saya mengatakan kepada saya begini, di dunia ini hanya ada satu orang yang tidak terkalahkan, yaitu orang yang sedang hoki. Sejak saat itu saya menjadi sangat terobsesi untuk mencari tahu bagaimana agar hidup kita selalu hoki. Singkat cerita, saya berkelana untuk mencari ilmu hoki. Tetapi banyak guru yang lebih mengajarkan bukan ilmu hoki. Mereka lebih mengajarkan ilmu selamat. Nah, saya menolak ilmu selamat. Kenapa? Karena orang selamat ini belum tentu hoki, tapi orang hoki sudah pasti selamat. Yang namanya orang selamat itu segala sesuatunya mungkin pas-pasan. Dalam arti ketika kita banyak utang, kemudian mau bayar utang, pas hari mau bayar utang baru dapat duit, selamat. Tetapi beda dengan orang hoki nggak mikirin seperti itu, ya kan? Hidupnya bebas dari segala ketakutan yang pas-pasan itu. Kan nggak enak kalau kita hidup itu harus pas-pasan. Pas mau bayar utang baru dapat duit, nah itu hidup yang penuh jantungan. Meskipun selamat, itu nggak enak. Karena bagi saya orang selamat belum tentu hoki, tapi orang hoki sudah pasti selamat. Nah, jadi akhirnya setelah saya mengembara kemana-mana, akhirnya saya memahami satu hal ketika saya sudah bertemu dengan ajaran Buddha. Segala sesuatu berawal dari pikiran kita. Karma dimulai dari pikiran kita. Nah, ini yang jarang sekali disadari oleh manusia. Ketika kita berpikir, apakah itu pikiran baik atau pikiran buruk? Sesungguhnya kita sudah menanam karma. Anda bayangkan,
Ketika dari pagi hari Anda sampai malam hari, pada saat Anda melek itu, Anda pasti berpikir, coba Anda presentasikan berapa banyak pikiran baik Anda dibandingkan pikiran buruk Anda. Berapa banyak? Saya yakin banyak di antara kita ini lebih banyak pikiran yang negatif. Oleh sebab itu, sesungguhnya kita lebih banyak menanam karma buruk. Itu sebelum kita ucapkan atau kita tindakan, baru kita pikirkan. Nah, coba Anda bayangkan, ketika sepanjang hari Anda sibuk menanam karma buruk, dari mana hoki itu bisa muncul? Dari mana keberuntungan itu bisa muncul? Padahal keberuntungan itu baru bisa muncul dari timbunan karma-karma baik kita. Nah, maka dari itu, dengan kita menjadi murid Sang Buddha, sesungguhnya kita harusnya merasa beruntung karena Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa karma dimulai dari pikiran. Maka kalau Anda mau menjadi orang yang hoki, mulailah, rubahlah pikiran-pikiran Anda agar menjadi senantiasa positif. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Buang segala pikiran yang negatif, pikiran yang cemas, pikiran yang khawatir, pikiran yang membenci, pikiran yang marah, buang saja. Kalau Anda mau hoki, ingat. Pertama, rubah pikiran agar senantiasa positif. Setelah itu lakukan ucapan maupun perbuatan juga positif. Nah, dari situ Anda akan bisa merasakan dengan Anda mulai mengendalikan pikiran Anda menjadi positif, maka Anda akan menjadi orang yang tidak sial. Apapun yang Anda lakukan akan dipenuhi dengan keberuntungan. Kenapa? Karena pikiran-pikiran positif ini sudah menjadi karma-karma baik yang akan memicu timbulnya karma-karma baik atau berbuahnya karma-karma baik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan lampau. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.